Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat wakaf. Balik lagi di Wakaf TV bersama saya Hendrik, dan kali ini kita akan menceritakan tentang sebuah negeri yang katanya adidaya, yang memang negara tersebut mengklaim sejak lama bahwa mereka itu adalah sekumpulan orang-orang adidaya, yang mana negara ini menjadi salah satu pendukung negara Zionis Israel, ya, yang paling kenceng gitu ngedukung Israel, ya, yaitu negaranya adalah Amerika. Banyak sebenarnya ya kisah-kisah tentang orang-orang Amerika yang memang dia itu berkonversi, yang tadinya Kristen atau tidak percaya agama mungkin, kemudian berkonversi ke Islam atau berhijrah atau berpindah ke Islam. Jadi yang tidak terekspos oleh media itu banyak gitu ya. Contohnya misalkan seperti yang akan saya ceritakan nanti ini adalah seorang marinir AS, ya. AS itu Amerika Serikat, yang memang dia itu memeluk Islam setelah sebelumnya ingin melakukan sebuah kejahatan kepada umat muslim. Apa saja kejahatannya dan kenapa dia masuk Islam, kita langsung saja masuk ke cerita berikut ini. Richard McKinney itu sudah pernah berniat untuk membom masjid, ya. Jadi dia ini adalah seorang marinir Amerika Serikat yang justru malah menjadi mu'alaf, ya. Aneh gitu ya. Berniat membom masjid, kemudian dia malah menjadi mu'alaf gitu kan. Ini memang agak aneh. Kemudian Richard McKinney mendatangi Islamic Center of Muncie di kota Muncie, negara bagian Indiana di Amerika Serikat, pada tahun 2009 pada waktu itu, ya. Kemudian dia tidak melangkahkan kaki ke masjid di sana untuk melakukan ibadah. Tetapi yang ia lakukan itu adalah menaruh sebuah bom, ya. Menaruh sebuah bom, bukan untuk mencari tahu tentang Islam, bukan untuk menggelar sejadah, tapi untuk menaruh sebuah bom. Kebenciannya terhadap Islam memang tumbuh dalam mantan anggota Korps Marinir Amerika Serikat atau USMC selama dia mengarungi pertempuran berdarah di Irak dan Afghanistan. Ya, kita tahu lah ya, Irak dan Afghanistan ini adalah salah satu yang diincar oleh Amerika itu adalah minyaknya. Makanya dibuat oleh mereka itu adalah propaganda terkait dengan perang di sana, sehingga orang-orang di sana di sekitaran tambang-tambang potensi minyak itu bisa pergi dari sana, kemudian Amerika bisa menggali potensi minyaknya di sana. Ketika dia kembali ke kampung halamannya, amarahnya semakin mendalam. McKinney menyaksikan warga muslim menetap di kotanya, dan anak-anak mereka pun juga duduk di sebelah putrinya saat di sekolah. Mengenakan kebencian itu, dengan kebencian itu dia mengunjungi Islamic Center of Muncie. Kemudian ia berniat melancarkan misi terakhirnya. Niatnya adalah dia ingin atau dia mengharapkan bahwa ingin mengkonfirmasi asumsinya terhadap Islam adalah sebuah ajaran atau ideologi yang sangat kejam, serta menyembunyikan sebuah bom untuk mencederai dan membunuh ratusan muslim. McKinney mengatakan seperti ini, "Saya mengatakan kepada orang-orang bahwa Islam adalah penyakit kanker, dan saya adalah ahli bedah untuk menyembuhkannya." Saat melihat pria itu berjalan ke arah mereka, kemudian ada anggota komunitas muslim tersebut segera menyadari ada yang tidak beres di sana. Kemudian McKinney ini adalah seorang yang memang postur badannya itu adalah besar, tinggi, seperti bagaimana seorang prajurit Amerika pada umumnya, yang badannya tegap, tinggi, besar, dan mungkin bisa dikatakan ditakuti gitu kan, ya. Kemudian ia berderap dengan kepala menunduk dan wajah memerah disebabkan oleh amarah yang memuncak. Nah, di masjid itu pada saat itu dipenuhi oleh orang-orang yang datang untuk sholat Jumat. Kemudian lambang atau tato di lengan kanannya yang tertulis USMC dan tato tengkorak pada lengan kirinya lantas membuatnya menonjol dalam kerumunan. Namun McKinney ini menemui bentuk perlawanan yang tidak terduga dari targetnya. Orang-orang yang hidupnya ingin dia renggut justru menyelamatkan hidup McKinney.
Kejadian dramatis itu akhirnya menjadi subjek film dokumenter pendek berjudul Stranger at the Gate. Film itu bahkan memenangkan penghargaan juri khusus di Festival Film Tribeca pada tahun 2022. Film tersebut menceritakan kisah dramatisnya menjadi mualaf. McKinney mengakui bahwa dia mengira kunjungannya ke masjid itu akan berakhir dengan kematian. Justru sebaliknya, beberapa orang Muslim melangkah maju dan malah melucuti senjatanya McKinney yang dipegangnya. Salah satu tindakan mengejutkan lainnya adalah ketika seorang pendiri pusat Muslim itu, yaitu yang bernama Muhammad S. Bahrami, akhirnya memeluk McKinney. Jadi, Muhammad S. Bahrami ini adalah penduduk asli Afghanistan yang sambil menangis memeluk McKinney. Kemudian McKinney masih tidak memahami tindakan Bahrami. Sampai-sampai McKinney itu pernah mengatakan seperti ini. Sampai hari ini, kejadian pelukan itu tidak masuk akal bagi saya. Kemudian McKinney menerangkan, dia dilatih untuk tidak menganggap tentara Irak dan Taliban sebagai manusia. Dia memandang mereka seperti target di lapangan tembak yang harus ditembak. Setelah meninggalkan saudara selama tugas militer, McKinney kemudian berjuang menemukan komunitas baru. McKinney berusaha melupakan medan perang dengan tenggelam di dalam alkohol. Tetapi kebenciannya terhadap Muslim terlanjur sudah mengakar dalam. McKinney memandang kehadiran Muslim di kotanya sebagai ejekan terhadap pengorbanan dia di Irak dan Afghanistan. Saya tidak bersedia untuk berbagi. Saya melihat Amerika sebagai milik saya. Saya berdarah untuk memperjuangkan ini. Itu semacam Anda tidak pantas berada di sini, ucap McKinney. Kemudian McKinney menemukan banyak orang yang membantu meredakan amarahnya di Islamic Center of Muncie. Salah satunya adalah anggota etnis Afrika Amerika yang bernama Yomo Williams. Dia juga merupakan salah satu orang pertama yang melihat kedatangan McKinney. Williams berkata, ketika saya melihatnya, dia berjalan agak cepat, kepalanya agak menunduk, dan wajahnya agak memerah. Saya tahu ada sesuatu yang salah. William adalah orang yang mengajukan pertanyaan yang kemudian menuntun McKinney ke dalam Islam. Tetapi sosok yang memerankan peran utama dalam perjalanan religius McKinney adalah salah satu pendiri Islamic Center of Muncie dan istri Muhammad, yaitu yang bernama Bibi Bahrami. Pasangan itu adalah pilar dalam komunitas di Muncie. Mereka dikaruniai 6 anak yang sebagiannya lulus dari sekolah Ivy League. Bahrami juga aktif bergerak di luar kehidupan rumah tangganya. Bahrami menjadi sukarelawan di tempat penampungan untuk perempuan yang mengalami kekerasan serta organisasi agama lainnya. Ia bekerja di Dewan Kota dan menggalang dana untuk politikus lokal. Bahrami menerjemahkan surat Ar-Rahmah ayat 60 yang berbunyi, tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan. Sebagai keturunan orang Afghanistan yang mengungsi ketika Uni Soviet menginvasi pada tahun 79, ia juga memahami kerusakan yang diakibatkan oleh perang. Selama 6 tahun, Bahrami bertahan hidup di kamp pengungsi di Pakistan. Ia lalu menikah dan pindah ke Amerika Serikat. Kini Bahrami tidak sungkan menerima orang asing dalam komunitasnya. Bahrami membersihkan rumah, menyetrika pakaian, dan memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Reputasinya mencapai telinga para pengungsi dari negara lain yang entah bagaimana menemukan nomor dan alamatnya untuk meminta bantuan. Tuhan menciptakan kita semua untuk saling mengenal dan menjaga satu sama lain, bukan untuk membenci. Jelas Bahrami. Bahrami menawarkan keramahan luar biasa ketika Muslim masih diperlakukan sebagai orang asing di Amerika. Studi Brown University mencatat
kejahatan berbasis kebencian terhadap Muslim di Amerika Serikat bahkan melonjak 500% dari 2000 hingga dari tahun 2000 hingga 2009. Angka itu mencerminkan peningkatan sentimen anti-Muslim setelah tragedi 9/11. Hingga kini, Muslim masih menghadapi diskriminasi dan kekerasan. Beberapa anggota pusat Muslim di Munich lantas berhenti datang ke masjid karena takut dengan McKinney. Tetapi Bahrami malah mengulurkan tangannya kepada McKinney. Bahrami mengundangnya ke rumah dan menyiapkan berbagai santapan tradisional Afghanistan. Kemudian dengan lahapnya McKinney menyantap semuanya. Kata Bahrami, ia mencoba segalanya sambil tertawa mengingat pada saat itu lahapnya McKinney menyantap makanan. Ia juga tidak pilih-pilih, tambah Bahrami. Makanan menjadi jembatan lain bagi McKinney. Setelahnya, ia terus mengunjungi pusat itu untuk membaca Al-Quran. Setelah 8 bulan usai kunjungannya yang secara rutin ke tempat tersebut, ke masjid tersebut, tak disangka Allah memberikan karunia yang besar kepada McKinney. McKinney lalu bersyahadat. Yang tadinya ingin menaruh bom di dalam masjid, kemudian ia berubah pikiran menjadi syahadat. Dengan butuh waktu proses selama 8 bulan. Luar biasa. Kemudian ia disambut dengan pelukan dari orang-orang yang awalnya ingin dia sakiti pada waktu itu. Selama 2 tahun, McKinney bahkan menjabat sebagai Presiden Islamic Center di Muncie. Ketika ia ditanya tentang alasannya menjadi mu'alaf, McKinney malah menjadi lebih ekspresif dalam bercerita. Ia mengatakan, ia menemukan banyak kesamaan antara dirinya dengan para anggota Islamic Center tersebut seiring ia menghabiskan waktu dengan mereka. Kendati demikian, kebaikan dan komunitas yang dengan senang hati menyambutnya pada waktu itu menjadi titik balik bagi McKinney. Mereka hanya bahagia, mereka benar-benar menyenangkan, ungkap McKinney. Saya sangat membutuhkan itu dalam hidup saya, lanjut McKinney. Ia mengatakan kunjungan pertamanya mungkin akan berakhir dengan pertumpahan darah dan dia akan berakhir dengan hukuman mati bila bukan karena perlakuan baik mereka. McKinney masih berusaha membalas kebaikan yang diberikan kepadanya. Ia telah memperoleh gelar sarjana dalam pekerjaan sosial dan mengambil penjurusan dalam perdamaian dan resolusi konflik. Ia lalu berkeliling negara untuk menceritakan kisah mu'alafnya. McKinney mengungkap bahwa ia merasa bersalah atas nyawa yang diambilnya selama perang waktu di Irak dan di Afghanistan. Ia masih menjalani proses untuk memaafkan dirinya sendiri atas segala kesalahannya. Tetapi, anggota lain dalam Islamic Center itu telah memaafkannya terlebih dahulu. Dalam sebuah cuplikan film dokumenter, McKinney terlihat berdiri di samping Williams. Mereka mengangkat kedua telapak tangan dalam doa seiring sinar matahari keemasan mengalir dalam masjid. McKinney bukan lagi orang asing di gerbang. Dia telah menemukan saudara dan saudari baru, bukan dalam pertempuran, melainkan dalam iman. Luar biasa para sahabat wakaf, perjalanan McKinney dalam sisi spiritualnya yang memang tidak disangka-sangka. Banyak di Indonesia juga yang awalnya memang sangat-sangat membenci Islam, tetapi Allah balikkan hatinya dia untuk bisa sangat suka dan sangat cinta kepada Islam. Itulah kehebatan Islam yang tidak akan bisa dimiliki oleh agama-agama lain. Jadi maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan maha benar Rasul Muhammad SAW dalam segala sikap, perkataan, dan aktivitasnya. Jadi maka dari itu para sahabat wakaf, mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita. Kisah-kisah mu'alaf ini bisa semakin menguatkan kita untuk bisa bertawakal, bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa bagi Anda yang memang merasa konten ini bermanfaat, konten ini bisa menghadirkan ketenangan,
konten ini bisa memberikan dampak positif bagi kita semua, terus ajak yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe, ajak sebanyak-banyaknya agar kami semakin semangat memberikan konten-konten yang bermanfaat, informatif dan edukatif seperti ini. Dan jangan lupa tinggalkan pesan, tinggalkan komentar, tinggalkan masukan, tinggalkan kritikan di dalam komentar di konten ini. Dan jangan lupa juga untuk like konten-konten kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Talawid Kampung Pesantren ini terletak di Kecamatan Kendahe, kurang lebih dari pusat kota Tahuna 30 menit, di sebelah utara kota Tahuna. Dan 100% di Kampung Talawid ini Muslim. Sehingga itulah kenapa sampai dijadikan Talawid Kampung Pesantren, karena 100% Muslim. Setelah dijadikan Talawid ini Kampung Pesantren, minat anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, mu'alaf-mu'alafah untuk mendalami Islam, dan salah satunya untuk mengetahui huruf hijaiyah lewat Iqra dan Ukran itu sangat meningkat. Sehingga sangat penting Al-Quran untuk diberikan kepada anak-anak dan juga bapak-bapak yang ada di Talawid Kampung Pesantren. Itu 1 bulan sudah ada 5 yang robek, karena memang anak-anak. Jadi entah karena semangatnya atau semangat bermainnya, jadi memang butuh dibantu Iqra dan juga Al-Quran karena dengan alasan tadi. Jadi harapan kami ke depan dari Badan Wakaf Al-Quran bisa memberikan Al-Quran kembali untuk taman pengajian di Talawid Kampung Pesantren.